kita akan berkunjung ke Kampung Kauman, yaitu di masjidnya dan di alun-alunnya. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Brigita Prista Gracia dari kelompok 5, nomor absen 8. Kenal, saya Medeki Syafransia, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Revanus Benda Pratama, bisa dipanggil Ino, nomor absen 27 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bunda Mitra Nugraha Bimatara dari absen 6 kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Santonika, absen 7, absen kelompok 5. Ya, sebenarnya sih di sini ada 6 orang ya. Cuman salah satunya lagi nganterin temennya pulang karena sakit ya. Jadi mungkin perkenalannya itu si Vino nanti aja ya kan. Dibuka aja nggak apa-apa. Biar nyaman gitu. Wawancara tentang sebenarnya kearifan lokal yang ada di Masjid Kauman ini. Sebelumnya bisa lagi. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid ya. Saya di sini selaku Sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, atau dikenal karena sini sering salah tafsir adalah Masjid Kauman. Kauman itu tempat kebetulan lokasinya. Lokasi nama Kauman itu tidak hanya di Semarang saja. Hampir kota-kota, terutama di sepanjang utara itu pasti ada kampung Kauman. Ya, ada. Nah, selain sebagai sekretaris yayasan, saya merangkap di sini kepala rumah tangga, di mana harus membawai seluruh karyawan yang ada di Masjid Agung Semarang. Ya, jadi kita di sini mau merayakan yang pertama bisa dirayakan dari X4. Udah dilepas saja ya. Ini perwakilan dari X4 ya, Pak? Enggak. Mau menanyakan tentang sejarah singkat dari Masjid Kauman sehingga bisa berdiri seperti ini. Gimana? Ya, terima kasih. Ini kalau saya jabarkan 2 hari nggak nyampe. Oh iya. Saya singkat aja benar ini. Jadi Masjid Agung Semarang ini mengalami 3 kali tahapan pindah. Pertama dulu ada di Mugas pada saat Ibnu Abdussalam atau orang tuanya dari Sunan Pandanaran I itu ketika Sunan Kalijogo pada saat itu mengutus Syekh Maulana Ibnu Abdussalam untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar ya, untuk penyebaran yang ada di sekitar Semarang ini. Nah, setelah itu beliau mendirikan masjid di sekitar Mugas sana. Kemudian ketika putra-putranya sudah mulai menjadi bupati utama kan Sunan Pandanaran ya, itu sama sesepuh yang lain itu istilahnya disarankan ya, harus bisa membedakan antara umarok sama umat ulama. Akhirnya masjid sana itu pindah di daerah Gubaan itu masih ya, ketika pindahan itu sudah masih Mataram kuno, tapi setelah itu berkembang mulai zaman Belanda sekitar tahun 17 sekian. Kemudian ketika terjadi pemberontakan saudara kita, teman-teman Cina di sekitar Buban itu, terjadi peperangan yang cukup ramai, banyak yang terbakar di sekitar itu, termasuk masjid yang dibangun tadi itu pun ikut terbakar. Akhirnya dipindahlah yang di sini nih. Nah, di sini bukan persis yang seperti itu. Nah, dibangun oleh para bupati ya, sekitar tahun 17-an. Kemudian tahun 1887 ya. 1887 masjid yang tadi sudah terbangun cukup bagus itu terbakar lagi karena petir ya. Sekitar 2 tahun ini masih zaman Belanda nih, sekitar 2 tahun karena masih 18 itu, akhirnya dibangun kembali selesai tahun 1890. Yang bangunan sekarang ini bangunan dibangun tahun 1890.
yang diarsiteki seorang Belanda pada saat itu yang namanya Insinyur Gambir, G.A. Gambir. Apakah ada hubungannya dengan Gambir Jakarta nggak tahu, tapi beliau yang menjadi arsitek ketika membangun masjid yang setelah terbakar. Nah, sampai saat ini bangunan ini masih tetap, kecuali hanya serambi-serambinya saja yang berubah. Tadinya serambinya itu hampir kayak yang di Jogja, di Solo, ini kan hampir sama. Tapi ketika tahun 1952 ketika Pak Karno sampai di masjid ini, karena ada sejarah yang cukup penting sekali berkaitan dengan proklamasi. Di sini ada berkaitan dengan situ aja. Ketika Pak Karno sampai sini, kemudian beberapa tahun kemudian memberikan bantuan merubah yang tadinya serambinya kayu, dirubah menjadi bangunan yang bentuknya kayak bangunan Maghribi itu. Jadi tembok itu berubah lagi, serambinya lagi tahun 1985 yang seperti sekarang ini, ya. Ini tahun 1985 perubahannya sekarang. Tapi yang di dalam masih utuh, tidak ada perubahan apapun. Yang berubah hanya marmerisasi aja, baik lantai maupun dinding. Gitu. Oke, buat pertanyaan yang kedua, karena sudah mencakup yang pertama, bisa dilanjutkan sama pertanyaan ketiga dari X3. Saya perwakilan dari X3 mau bertanya tentang ciri khas apa sih yang membedakan Masjid Agung Kauman dengan masjid lainnya? Ciri khas yang Oh ya. Kalau hampir semuanya masjid itu sama ya, fungsinya untuk ibadah saja. Tidak ada kekhasannya, paling kegiatan aja yang menjadi ciri khas. Kalau di misalkan di Solo atau Jogja mengenal sekaten gitu kan. Kalau di Semarang ini ada duderan gitu. Itu hanya khas-khas budaya daerah ya yang ini. Jadi kalau secara bangunan fungsi, kalau bangunan karena masing-masing arsitek kan beda-beda. Ada yang bentuknya pakai kubah, ada yang tidak dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau yang di sini memang masih mengadopsi bangunan yang ada tumpangnya ya. Di mana ini masih budaya Hindu, seperti Masjid Demak, Masjid sini masih ada tumpang tiganya itu kan. Ini adalah budaya Hindu yang diserap, kearifan lokal yang diambil oleh oleh orang-orang sepuh kita dulu. Ya sama seperti kita di Kudus, karena orang Buddha dan Hindu itu memuliakan sapi, maka di sana jarang sekali sapi disembelih kan, artinya kerbau itu hanya memuliakan kearifan lokal, budaya-budaya menghormati itu. Jadi secara umum kalau fungsi masjid sama dimanapun sama, hanya untuk ibadah. Kemudian kalau bentuk arsitek itu tergantung dari desainer masing-masing ya, atau arsiteknya masing-masing gitu. Itu orang gitu. Untuk pertanyaan yang keempat bisa dari X2. Mau bertanya bagaimana struktur organisasi di masjid ini ataupun interaksi antar paguyubannya? Kalau strukturnya gini, di atas itu ada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Badan Pengelola Masjid Agung Semarang ini di bawahnya lagi ada namanya Ketakmiran. Ketakmiran itu yang mengurusi tentang masjid-masjid, keseluruhan kegiatan yang ada di masjid ini. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan sebagainya. Di samping itu ada yang ke kanan lagi ada tim pemberdayaan tanah wakaf. Jadi Masjid Agung Semarang ini cukup banyak wakafnya ya, tanahnya baik di Demak, di Kendal maupun di sekitar Semarang ini. Termasuk Masjid Agung Jawa Tengah itu tanahnya Masjid Agung Semarang. Tanahnya milik Masjid Agung Semarang. Termasuk yang di depannya yang sekarang dibuat relokasi Pasar Johar itu ya, itu tanahnya Masjid Agung Semarang ya. Jadi Masjid Agung Semarang, kenapa ada tim pemberdayaan tanah wakaf, itu karena memang tanah wakafnya cukup luas. Bahkan di Masjid Agung Semarang ini punya SPBU yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, ada wakaf produktif ya, itu jadi ada tim pemberdayaan. Kemudian ada lagi kesampingnya lagi ya seksi usaha lah, atau banom-banom yang di bawahnya yang sejajar dengan Ketakmiran dan sebagainya.
Nah, di bawahnya lagi masing-masing punya organisasi sendiri. Misalkan di Ketamiran, ya, ada bidang peribadatan, ada seksi sosial dan pendidikan dan sosial, ada seksi usaha, ada seksi itu masing-masing ada lagi. Ya, seperti di Ketamiran sini, kita punya klinik di mana untuk umat memang kita berupaya gimana masyarakat bisa terjangkau di dalam pengobatannya. Kita punya ambulan, di mana juga gratis. Itu sosial ya, sifatnya sosial. Kita memberikan hitan gratis setahun ini minimal 40 orang. Ya, itu di klinik ini sifatnya sosial. Jadi masing-masing kegiatan bidang itu punya kegiatan yang beda-beda. Seperti di dekat SPW ada WPC namanya, Wakaf Product Center. Itu juga memang sifatnya untuk usaha. Nah, dan tanah-tanah yang ada di pemberdayaan itu diberdayakan supaya menghasilkan uang, dan hasilnya ya di samping untuk membackup kegiatan masjid ini sendiri juga kembali ke umat lagi, ya, yang sifatnya untuk sosial lain itu. Jadi strukturnya itu memang di atas adalah Badan Pengelola Masjid Agus Semarang selaku yayasan, di mana saya sekretarisnya di situ. Kemudian di bawahnya ada ketakmiran, ada pemberdayaan dan sebagainya. Dari kita sendiri mau tanya yang terakhir nih Pak ya, buat harapan, pesan dan pesan kedepannya untuk Masjid Kauman itu. Jadi harapan kami gini ya, Masjid Kauman ini karena masjid termasuk masjid kota tingkat kota ya. Jadi kalau tingkatan nama di seluruh Indonesia itu sama. Jadi kalau Masjid Agung Semarang itu tingkatannya adalah kota atau kabupaten. Dimanapun kota itu pasti ada itu. Baik di Demak, di Kendal dan sebagainya itu pasti ada namanya Masjid Agung. Kok sama? Cuma bedanya kan Semarang, Kendal, Demak gitu. Itu tingkat kota. Sedangkan tingkat provinsi itu dinamakan Masjid Raya seperti Baitur Rahman. Itu tingkat provinsi. Kemudian tingkat kecamatan ya, jadi termasuk bahasanya masih besar ya. Sedangkan tingkat desa atau ini masih jamek. Itu hanya nama kategori wilayah aja, wilayah itu. Nah, karena Masjid Agung Semarang ini termasuk masjid yang cukup tua ya, cukup banyak sejarahnya seperti tadi saya belum jelaskan. Kenapa di Masjid Agung Semarang ini salah satu cukup berkaitan dengan proklamasi. Kami selaku masyarakat Semarang cukup bangga ya, ketika proklamasi dialunkan di Pegasang Timur pada jam 10 pagi, sekitar jam 11-an ini, karena itu tersender dengan radio-radio kan, pada saat masih wilayah Jepang gitu ya, masih kedudukan Jepang, dan radio itu semua selalu di bawah pengawasan Jepang. Di sini pun oleh ada salah satu pemuda yang namanya Dr. Agus, karena mendengar itu, dia mengambil corong yang ada di masjid sini, menjelaskan dan menerangkan tentang proklamasi yang ada saat ini melalui mikrofon masjid pada saat itu, dan itu pun tersender ke radio-radio. Nah, sehingga yang nama anak muda Dr. Agus itu dicari oleh bala tentara Jepang pada saat itu. Karena kan tidak semua daerah paham apa yang terjadi seperti di Jakarta itu. Tentara Jepang tidak semuanya memahami tentang itu. Akhirnya karena takut, beliau lari ke Jakarta. Akhirnya tinggal di Jakarta dan meninggal di sana. Itu sekilas mudah. Dan ini pun pada saat hari Jumat, itu kan pas hari Jumat itu, khotbahnya pun menjelaskan tentang proklamasi. Mungkin satu-satunya masjid yang ya di Indonesia ya yang ikut menjabarkan tentang proklamasi pada saat itu. Dan ini memang sangat jarang sekali ya, dan ini merupakan sejarah nyata bahwa masyarakat Semarang ikut menyiarkan juga lah tentang proklamasi yang ada pada saat itu, karena memang teknologi pada saat itu tidak
seluas seperti sekarang ya, WA beres ya. Nah itu video call, wah ini udah langsung viral. Zaman dulu telepon susah, ini pun hanya andalannya radio pada saat itu. Ini berkaitan dengan bagian dari sejarah yang cukup gitu. Dan mikrofon pada saat yang digunakan pada itu sempat dibawa ke Museum Wiata Mandala yang ada di Tugu Muda sana itu nggak tahu sekarang masih ada nggak ngerti, tapi karena itu bagian dari sejarah itu sempat disimpan di museum sana itu. Nah itu berkaitan itu. Terus harapannya gimana? Karena ini memang masjid sifatnya hanya untuk beribadah saja ya, intinya hanya untuk beribadah, tidak untuk ada politik dan sebagainya, tidak ada. Kita harus netral itu. Tapi kami juga sekali ingin ikut ya handapeni dengan lingkungan. Satu contoh gini, kami mengadakan kuliner di sini ya, di mana pandemi pada saat itu cukup memakan korban banyak itu, baik perusahaan apapun ya, termasuk sekolah pun harus dengan daring ya, dengan tidak sampai masuk sekolah kan, berapa 2 tahun kan, ya isinya di rumah sambil lihat HP dan sebagainya. Ini hanya itu aja. Nah, sebenarnya untuk praktek sebenarnya ya nggak tahu itu nanti lulusnya gimana bu. ini karena keadaan itu. Kalau dipaksakan semakin banyak korban yang terjadi nanti. Nah, kami berupaya membuat kuliner itu sehingga UMKM bisa berjalan. Ini sifat sosialnya sehingga membantu pemerintah kota sehingga perekonomian paling tidak adalah tambahan sedikit bergulir. Harapan kami kalau pas itu ramai habis, wah rasa senang kami luar biasa. Rasakan alhamdulillah mereka ada rezeki di situ. Tapi sebaliknya kalau ada hujan, saya ikut sedih. Wah kasihan ya. Kalau nggak lakukan kasihan kan? Saya ikut sedih walaupun saya bukan penjual, tapi ada rasa apa ya? Empati. Rasa senang juga rasa sedih jika terjadi semacam itu. Itu lain begitu. Jadi tidak hanya sifat yang ibadah, gimana bisa bersifat sosial juga. Itu harapan kami ke depan gitu. Ya, itu cukup sekian dari kami. Ya, SMA Bang Yusuf. Monggo silakan apapun boleh ditanyakan, bebas. Ada yang mau ditanyakan ya, lagi? Boleh. Saya perwakilan dari 10.5 ingin bertanya, apakah masjid ini termasuk dalam salah satu wisata yang bersifat religi? Kalau iya, apakah dapat meningkatkan perekonomian di sekitar sini? Sekian pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Kalau wisata religi tidak, justru wisata religi masih di Masjid Agung Jawa Tengah. Karena apa? Tempat parkirnya luas. Sini kalau ada ini susah. Bisa sampai sini mau parkir susah. Jadi kan mau parkirnya susah kan? Tapi alhamdulillah sekarang sudah adanya Johar ini yaitu di bawah masih bisa dipakai. Kami pun kebetulan sudah bisa membeli dan sudah kita bangun untuk parkir lantai 3 itu ya. Kemudian di sekitar ini sudah agak, tapi untuk wisata kayaknya agak susah itu ini. Tapi sebenarnya di sini pun termasuk bagian dari cagar budaya. Jadi sama seperti Kota Lama. Kalau konsepnya Pak Hendi itu harapannya Kota Lama, kemudian mereka sudah akan berlari ke Johar. Nanti kalau yang mau beribadah ke Masjid Agung, itu konsepnya antara begitu. Tapi biasanya orang-orang itu lebih suka dengan selfie-nya. Iya. Lebih banyak ke selfie-nya bukan ini. Jadi seperti di Kota Lama, kalau kita biasa lewat, apa sih orang itu ngapain ya? Pertanyaannya gitu ya. Karena biasa lewat. Tapi bagi orang-orang luar itu ada kebanggaan, saya sudah kesana dan sebagainya. Dan ini luar biasa loh. Konsepnya Bu Ita sama Pak Hendi ini ternyata laku dan ditiru oleh kota-kota yang memiliki itu. Baik di Surabaya maupun Jakarta sendiri pun. Konsep ini ditiru. Banyak ditiru oleh kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan yang cukup kuno. Jadi kalau secara wisata tidak ya. Nah, itu terus ada tadi satu lagi apa tadi? Ekonomi, Pak. Ya, kalau perekonomian gini. Dulu ketika dibangun masjid ini pun pasar jual belum ada.
Pasar Johar itu berdiri dibangun tahun 1932 sekitar itu. Jadi secara perekonomian karena lingkungan sini seperti di Kauman ini ada khas-khasan kan, secara itu ya, tapi lingkungannya sangat membantu seperti di Pasar Johar itu sendiri. Ya, tadinya belum ada itu pasar itu. Ini cukup membantu di perekonomian. Tapi secara spesifik untuk peran dari masjid pun tidak ada. Ini pun peran semua dari pemerintah, adanya pasar dan sebagainya. Peran bupati lah pada saat itu diadakan pasar itu. Gitu. Enggak ada lagi, silakan. Ada lagi yang bertanya? Mungkin dari X3. Yang spesifik monggo boleh. Itu aja. Ya, itu mungkin itu. Udah, ya. Ya mohon maaf, monggo Ibu. Saya ingin tahu budaya di sini yang khas, perayaan atau apa yang khas dari masjid ini, apa yang diuri-uri Pak. Jadi mungkin dari dulu sudah ada diturunkan sampai ke pengurusan sekarang. Ya. Juga bagaimana sistem di masjid ini dalam reorganisasi dari pemilihan pengurusan yang baru itu modelnya bagaimana? Jadi makasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tiap daerah punya kekhasan tersendiri. Kalau di Jogja maupun Solo itu mengenal sekaten ya. Kalau yang sini khas itu hanya dugderan. Jadi dugderan gini Bu. Sekarang pun saat yang dilakukan sekarang di kita dulu itu diadopsi oleh Menteri Agama sekarang. Kegiatan itu ya. Jadi zaman dulu karena teknologi belum semaju sekarang Bu ya. Masyarakat ini ingin tahu pasti kapan sih 1 Ramadan. Sehingga banyak orang-orang baik yang daerah Kaliwungu, Kendal, Boja dan sebagainya itu banyak datang ke sini. Karena Semarang pada saat itu memang menjadi kiblat ya, kiblat untuk ini. Kiblat untuk secara info yang kekinian, karena kan merupakan kota yang ini untuk Jawa Tengah ya, kota yang terbesar lah untuk di Jawa Tengah pada saat itu. Sehingga para penghulu tafsir anom zaman dulu atau dengan para ulamanya dan itu, terutama yang ahli falak ya, itu akan mengadakan sidang isbat. Nah itu hasilnya yang ditunggu oleh masyarakat. Nah kebetulan sambil menunggu itu karena apa? Pada saat diumumkan, nah ini yang menjadi menarik orang itu kan di sini. Saat diumumkan bahwa besok 1 Ramadan harus puasa misalkan, di masjid dibunyikan beduk, duk. Di kabupaten pada saat itu di Kanjengan ya, itu dibunyikan meriam. Duel lah, itu kan namanya anak-anak kecil, itu kan seneng kan, itu pada berbondong-bondong. Nah, sambil menunggu dan sebagainya, kalau dulu hanya mungkin sehari 2 hari ya, mereka ini banyak orang penjual yang berdatangan. Di mana ada keramaian kan biasa ya, keramaian, entah main dan nah lama kelamaan itu menjadi tradisi, menjadi ramai, jadi hampir 3 hari sebelum Ramadan itu banyak orang jualan, ya kan? Baik itu, kekhasan-kekhasan itu muncul di situ. Nah, inilah yang kalau sistem 1 Ramadannya dibawa oleh Kementerian Agama saat ini dengan sidang isbat ya itu Bu ya, yang akan diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Zaman dulu kita sudah melakukan itu Bu. Ya, kita mengadakan itu dan diumumkan oleh bupati pada saat itu. Kansil dari halakoh para ulama itu disampaikan bupati menyampaikan di alun-alun atau di kabupaten. Nah, inilah yang akhirnya menjadi tradisi yang disebut dugderan. Tapi sebenarnya sejarahnya hanya sederhana untuk mengetahui kapan 1 Ramadan itu ada. Tapi karena ini adanya hiburan yang lain seperti meriam, kemudian beberapa tahun kemudian meriam itu dilarang.
Ya, akhirnya berganti menjadi bom udara. Kecil saya masih bom udara tahun 60-an, 70, 80 masih bom udara. Jadi bom udara itu begini. Ada semacam besi dua, ya besar gini lah. Itu nanti mercon itu dimasukkan ke dalam. Dalamnya kurang lebih 2 meteran lah. 1,5 meter di paling enggaknya. Jadi sumbunya panjang. Ya, sumbunya panjang, misalkan ini dalam ya. Justru dari sini nanti itu kan sampai ke bawah. Namanya mercon atau bom itu akan meleduk, naik ke atas. Setelah nasab, walah, dornya ini karena dulu bangunan belum banyak ya, bangunan timbel itu akan terlihat dari sekitar Semarang, akan terlihat dan terdengar. Itu dengan bom udara. Kemudian bom udara itu dilarang lagi, akhirnya diganti sirene. Saat ini ada sirene untuk pengganti memulainya buka puasa atau awal puasa. Itu antara lain begitu. Jadi khasnya itu Ibu, mungkin ada yang belum terjawab. Sistem pengurusan. Ya dulu gini. Dulu itu yang namanya kepengurusan semua dari pemerintah kota dan Kementerian Agama yang membuat. Nah, cuma tahun 2022 setelah reformasi ini ada perubahan, Bu. Karena banyak masyarakat pada saat itu kurang percaya dengan kepengurusan yang pada saat itu, keterbukaannya itu kurang percaya. Akhirnya perubahan ini, kemudian pengurus itu dirapatkan antara tokoh-tokoh sesepuh siapa aja yang akan terpilih. Nah, berkembang lagi, akhirnya berbentuk yayasan. Sebenarnya ada yayasan zaman dulu sudah ada, cuma berkembang lagi karena dulu SK-nya adalah wali kota. Awal perubahan SK wali kota. Kemudian ada SK wali kota, tapi wali kota pada situ tidak memberikan apapun pada kita, hanya SK saja. Semua kemandirian saja, Bu. Nah, sekarang sama-sama mandiri, akhirnya dibentuklah yayasan saat ini. Itu adalah perkembangan. Jadi nanti yang bentuk ketakmiran, pemberdayaan itu dari yayasan. Terima kasih, Pak. Enggak, yang lain boleh. Ada lagi? Sampai puas, akan saya jawab. Selama saya tahu, Pak. Kak Aldi. Saudara teman dari Bapak, ayo, tanya. Enggak. Oh, Bapak ada mati. Ada yang teman-teman Bapak ini, ayo. Adik-adik nih. Enggak apa-apa, tanya apa aja bebas. Kalau jumlah umat yang berdoa di masjid ini, Pak, apakah terdata atau enggak? Oh tidak. Tidak ya? Ya. Tapi umum ya, Pak? Umum, kita nggak mendata siapa-siapa, nggak. Siapapun bebas untuk ini, untuk datang, karena hampir semua masjid bersama melakukan, kecuali yang khusus, Bu. Ada yang memang saudara-saudara kita itu ada yang hanya untuk kalangannya sendiri, ada jadi aliran tersendiri itu. Tapi kalau kita semua sama, aliran apapun kita tetap ikuti, karena memang ada mazhab yang berbeda-beda dalam cara melaksanakan. Tapi kalau kita tetap menggunakan mazhab Syafi'i yang secara umum. Terima kasih, Bapak. Iya. Apakah Iya. Kalau untuk acara yang khas itu seperti perayaan Lebaran, apakah hanya pada saat hari besar menjelang Ramadan, ataukah ada acara-acara lain seperti Maulud dan lain sebagainya, Pak? Oh iya. Okay. Kalau itu kegiatan, kalau acara tradisi memang hanya sekali itu, Dok. Hanya Lebaran itu saja. Kalau seperti kegiatan-kegiatan kan ya rutin, seperti kalau Maulid ada. Ya, kegiatan hari-hari besar Islamnya tetap ada, selalu ada. Tapi kegiatan rutin itu ya, kegiatan umum. Tidak hanya di masjid ya, di TV juga ada. Itu hanya kegiatan umum. Sama seperti kegiatan umum, misalkan Ba'da Maghrib itu ada pengajian Ba'da Maghrib, Ba'da Subuh ada pengajian Ba'da Subuh. Itu kegiatan umum misalnya. Jadi seperti tiap Ahad ya, Ahad itu mulai Ba'da Duhur
itu ada kegiatan yang namanya belajar qiraah istilahnya ya. Ngaji itu ada, pada dasar nanti kajian tematik ada, itu tiap ahad ada. Itu kegiatan rutin yang dimana umum untuk memakmurkan masjid aja. Enggak? Ada lagi? Terus kalau yang untuk dokterannya itu sendiri kemarin waktu pandemi sempat terdampak atau tetap dilaksanakan meskipun online misalnya gitu Pak? Dilaksanakan Pak Hendi kesini, tapi hanya Pak Hendi dan beberapa ajudan aja. Kegiatan sama persis, cuma tidak untuk umum. Kegiatan tetap ada, pandemi tetap ada itu, jadi cuma terbatas dan pakai jarak. Pakai jarak itu, jadi karena ini kegiatan tradisi rutin, memang baik pandemi pun tetap ada. Nah, mudah-mudahan tahun ini sudah mulai berjalan ya untuk ini. Kalau kemarin masih sifatnya masih terbatas juga, belum untuk keseluruhan ini, belum perayaannya belum. Cuma kita tetap mengadakan kegiatan untuk ini, pajangan misalnya, pasar jajan Semarangan. Jadi tiap sama seperti yang kita lakukan saat ini, tapi kalau pajangan ini khusus kita buka ya menjelang buka puasa. Nah, kalau sama seperti yang sekarang ini kuliner Kauman ini, karena Jumat Sabtu Minggu ini kayaknya sudah mulai viral ini, mulai viral dan mulai banyak. Sebenarnya kita jujur dibantu oleh saudara kita yang di Semawis, khususnya Pak Halim dan kawan-kawan. Pak Halim yang punya Marimas itu Bu, ya itu sangat membantu kami, membackup kami, disponsori kami ini. Ya kami memang belajar sama beliau. Pak, ini dibantu bisa diramaikan. Oh ya, dibantu total. Ya, jadi bantu total, kemudian timnya juga membantu. Nanti begini kita ikuti apapun saran-saran beliau, kita ikuti karena kita buta di dalam hal gitu ya. Ya harus belajar dengan yang paham. Nah, ini tidak lepas dari bantuan dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Semawis. Itu untuk pembukaan ini kuliner Semarang itu. Cuma karena di sini ini tempatnya yang memungkinkan membantu, ya di atas ada alun-alunnya. Udah pernah belum nih kuliner ini? Belum. Wah, dicoba Bu, ramai sekali Bu. Mulainya jam berapa Pak? Jumat? Kalau Jumat Sabtu Minggu mulai jam 4 itu mulai menata. Oh, 4 sore ya? 4 sore mulai menata, kemudian nanti mulai ya jam 5 sudah mulai banyak yang ini. Antri loh Bu, yang tertentu tuh antri loh. Oh iya. Jangan dibandingkan dengan yang sentiling, itu sentiling mahal banget nih. Sentiling mahal gitu. Ya, artinya kalau dibanding, kemudian hiburannya Bu, banyak teman-teman saudara kita yang khususnya Malaysia yang mengisi hiburan di sini banyak. Jadi ada 3 tempat hiburan itu, baik itu solo organ maupun band dan sebagainya. Tiap harinya ada. Itu kalau nggak salah dulu yang jangan membantu awalnya itu ya Musafutra apa ya yang banyak yang bantu, malah kita banyak dibantu oleh mereka awal-awal gitu. Nah sekarang malah kami harus menyeleksi yang mau tampil itu harus kita atur tadinya, tapi sekarang harus kami seleksi dulu karena jadwalnya padat sudah. Kami juga punya band yang terkenal. Ya kapan-kapan ditampilkan, tapi harus nunggu. Daftar ya Pak? Iya Bu, karena antrian yang mau ikut berjualan itu lebih 400 pedagang yang antri, yang belum bisa kami tampung. Lebih dari 400, sehingga akhirnya pendaftaran pun kita tutup. Ya mungkin melihat situasi dan kondisinya cukup nyaman mungkin bagi mereka ya. Dan ini hiburan murah loh. Sambil jajan apalah bebas, sambil mendengarkan musik, sambil santai di alun-alun di atas kalau malam. Wah, satu keluarga banyak yang reuni itu di sini Bu. Iya. Reuni nanti teman SD, teman SMA, teman itu di atas tuh, wah sambil kongko-kongko sambil makanan ala kadarnya itu. Ada yang bawa dari rumah, ada yang beli di sini. Ya, ini bisa nanti coba adik-adik nanti kapan-kapan lihat
terus datang. Nanti kalau wah ya ini buat remeh teman-teman SD saya ya dulu, oh silakan. Kan ini fasum ya untuk umum. Jadi untuk umum, cuma pengelolanya memang kami. Dan ya alhamdulillah cukup, kayaknya banyak beberapa kota pengen belajar nih pada kami Bu. Padahal kami barusan belum ada 2 bulan. Tapi sukses. Ya alhamdulillah lah. Ya mungkin karena tempat yang memungkinkan Bu. Iya. Tempatnya memungkinkan dan sebagainya. Ada lagi mungkin? Cukup? Ya. Bapak, terima kasih sekali. Tadi atau kemarin saya itu tidak bisa membayangkan ke masjid ini bagaimana, terus kami asing untuk masuk, tetapi luar biasa ketika kami masuk, semua yang kami temui itu sangat ramah dan sangat terbuka, membantu kami, sehingga kami berterima kasih sekali. Dan ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi anak kami untuk mengenal satu bagian sejarah ya yang luar biasa di Kota Semarang ini. Memang kami dari kurikulum Merdeka itu memang diminta untuk mengenalkan kearifan lokal, maka masjid itu menjadi pilihan kami karena 0 km juga di sini ya Pak. Iya betul, di jadi, depan kantor pos. Ya. Itu 0 km di situ. Bersejarah sekali untuk daerah ini. Terima kasih sekali Bapak atas waktu, kemudian penjelasan dan penerimaan kepada kami semua. Kami sudah mendapatkan banyak informasi. Anak-anak nanti akan melanjutkan untuk membuat laporan. Kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga pengurus di sini karena kami merepotkan. Terima kasih Bapak. Ya, sebaliknya kami selaku pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, jika dalam sambutannya kurang nyaman, mungkin keterbatasan kami teman-teman yang mungkin walaupun secara formal kita selalu menggunakan senyum sapa, itu sudah kita ini, tapi yang namanya manusia kadang-kadang juga lupa barangkali, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma tadi yang kami sampaikan tentang kita harus bangga menjadi orang Semarang karena kita pun pernah atau ikut di dalam andil di dalam proklamasi, khususnya yang ada di Masjid Agung Semarang berkaitan dengan penyiaran proklamasi yang terulang kembali di Masjid Agung melalui corong Masjid Agung Semarang. Ini sejarah yang tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Kalau di koran-koran zaman dulu banyak, tapi kan dulu kan. Kami juga baru mendengar itu Pak, luar biasa. Anak-anak terima kasih. Ini wah belum semua rata dapat dia. Wah ini udah. Cuma air doang ini. Enggak apa-apa, ya Bapak. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari semua ya. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ini adalah bagian depan dari Masjid Agung Kauman Semarang. Ya, dan ini adalah bagian dalam dari Masjid Kauman Semarang. Mari Pak. Dan ini adalah pintu keluarnya ya. Oke. Ini kayaknya sudah sampai sini dok ya? Atau masuk lagi?